Halo, perkenalkan saya Trisno. Di video ini saya akan membahas tentang bagaimana banjir pasang yang sering kita anggap sebagai masalah lingkungan ternyata berdampak besar terhadap supply chain management. Banjir pasang datang dari seluruh Sedar tanpa jeda, tak bisa kita sangga. Ini berbahaya. Distribusi terhadap semua, mari letakkan banjir pasang. Biasanya rantai pasokan dirancangkan mereka tanpa hitung risiko resmi. Pastikan manajemen waspada dalam bencana agar supaya tak terganggu pasang datang dari seberang. Mari sedar tanpa jeda, tak bisa kita sangga. Biasanya rantai pasokan dirancangnya normal saja tanpa hitung risiko resmi. Pastikan manajemen waspada dalam bencana agar supaya tak terganggu hasilnya. Perlu kita ketahui, apa itu banjir pasang? Nah, banjir pasang adalah genangan air laut yang masuk ke daratan saat air laut pasang tinggi. Umumnya terjadi di wilayah pesisir dan sering berulang sehingga mengganggu aktivitas ekonomi dan logistik. Dan perlu kita ketahui juga, apa itu supply chain management atau SCM. Nah, SCM itu sendiri adalah pengelolaan aliran barang dari pemasok, produksi, gudang, hingga ke konsumen agar berjalan tepat waktu, efisien, dan berbiaya rendah. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah apa sih hubungan banjir pasang dengan supply chain management. Banjir pasang sangat berkaitan dengan supply chain management karena banyak aktivitas supply chain berlokasi di wilayah pesisir seperti pelabuhan, kawasan industri, dan gudang logistik. Ketika banjir pasang terjadi, aktivitas bongkar muat, transportasi, dan distribusi barang dapat terganggu. Hal ini menyebabkan aliran supply chain menjadi tidak lancar karena SCM bersifat saling terhubung. Gangguan di satu titik dapat berdampak ke seluruh rantai pasok.
Sampiran tinggi dan terus penuh misteri. Mata yang dipilih semua gudang di pesisir. Jangan begitu aman begitu. Dia bilang kok masih jemput. Dia pun bilang aman selalu. Dia bilang dia masih pas. Hingga tiba-tiba terlambat. Janji supaya katanya selalu begitu. Apalagi saatnya tiba. Orang tahu risikonya. Hanya demi efisiensi. Orang tak sesuatu jadi aku. Nah, berbicara tentang dampak, apa saja sih dampak yang ditimbulkan banjir pasang terhadap supply chain? Yang pertama, gangguan transportasi. Jalan dan pelabuhan tergenang menyebabkan keterlambatan pengiriman dan naiknya biaya logistik. Yang kedua, kerusakan gudang dan stok. Air laut merusak barang dan fasilitas gedung dan gudang sehingga terjadi kerugian stok. Yang ketiga, terhambatnya produksi. Keterlambatan bahan baku membuat proses produksi terhenti atau tidak optimal. Yang keempat, ketidakpastian distribusi. Jadwal pengiriman menjadi tidak pasti dan berisiko terjadi kekurangan stok di pasar. Dampak banjir pasang terhadap kinerja SCM. Gangguan akibat banjir pasang menyebabkan lead time pengiriman menjadi lebih panjang, biaya operasional meningkat karena perusahaan harus mencari jalur alternatif, memperbaiki fasilitas, dan mengganti barang yang rusak. Efisiensi dan efektivitas supply chain menurun, serta risiko terjadinya gangguan rantai pasok semakin tinggi. Nah, untuk itu, ada beberapa strategi SCM yang dapat dilakukan dalam menghadapi banjir pasang. Yang pertama, manajemen risiko supply chain. Perusahaan perlu mengidentifikasikan titik-titik supply chain yang rawan banjir pasang, seperti lokasi gudang atau jalur distribusi tertentu. Setelah itu, perusahaan dapat menyusun rencana darurat agar operasional tetap berjalan meskipun terjadi banjir. Yang kedua, diversifikasi jalur distribusi. Untuk mengurangi ketergantungan pada satu jalur distribusi, perusahaan dapat menyiapkan rute alternatif atau menggunakan lebih dari satu pelabuhan. Dengan cara ini, jika satu jalur terganggu banjir, distribusi tetap bisa berjalan melalui jalur lain. Yang ketiga, penyesuaian lokasi gudang. Gudang dapat dibangun dengan desain yang lebih aman, misalnya lantai gudang ditinggikan atau dilengkapi dengan drainase yang baik.
Alternatif lain adalah memindahkan gudang ke wilayah yang lebih tinggi dan tidak rawan banjir pasang. Yang keempat, pemanfaatan teknologi. Teknologi seperti sistem pelacakan real time atau data cuaca dan informasi pasang surut laut dapat membantu perusahaan memprediksi risiko banjir. Sistem informasi logistik yang terintegrasi juga memudahkan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Nah, di sini peran SCM dalam mitigasi dampak banjir pasangnya. SCM yang dikelola dengan baik membantu perusahaan tetap menjaga ketersediaan barang meskipun terjadi banjir pasang. Dengan perencanaan yang matang dan koordinasi antar pihak, kerugian finansial dapat ditekan. Selain itu, kepercayaan pelanggan tetap terjaga karena perusahaan mampu memenuhi kebutuhan pasar meskipun menghadapi gangguan lingkungan. Nah, kesimpulannya, banjir pasang merupakan ancaman nyata bagi kelancaran supply chain, terutama di wilayah pesisir. Dampaknya meliputi gangguan transportasi, kerusakan gudang, terhambatnya produksi, dan ketidakpastian distribusi. Oleh karena itu, penerapan supply chain manajemen yang adaptif dan berbasis manajemen risiko sangat penting untuk menjaga keberlangsungan operasional dan meningkatkan ketahanan rantai pasok. Menuju rantai pasok kemana barang harusnya sampai. Tak boleh asal berjalan. Rantai pasok kuat walau tantangan. Oh, rantai pasok kuat walau tantangan. Walau kuat, walau